Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bertemakan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu keutamaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Lanjut. Nah, jadi di sini yang pertama khutbah. Apa sih itu makna khutbah? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa khutbah secara bahasa ialah pidato atau ceramah. Sedangkan secara istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan langsung dengan ibadah. Nah, jadi khutbah itu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Nah, khutbah juga merupakan bentuk ceramah yang disampaikan kepada khalaqnya umum. Oleh karena itu, khutbah sepantasnya disampaikan dengan suara lantang, bahasa yang baik dan halus, kata-kata yang fasih, lancar, serta sederhana agar mudah dipahami oleh jamaah. Nah, lanjut tentang keutamaan khutbah. Nah, jadi di sini keutamaan khutbah yaitu merupakan aktivitas ibadah. Nah, jadi khutbah itu menjadi rukun dalam ibadah seperti khutbah Jumat. Nah, jadi saat khutbah menjadi rukun, ibadah yang dilaksanakan tidak akan sah tanpa khutbah. Oleh karena itu, khutbah tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi khutbah itu juga membawa banyak hikmah dan kebaikan dalam kehidupan seseorang muslim. Nah, jadi lanjut. Di sini ada hikmah khutbah, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi seorang hamba amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan yang ketiga, meningkatnya derajat pendidikan Islam. Yang keempat, terbinanya persatuan umat Islam dan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim sehingga tumbuh rasa kesatuan, empati, serta solidaritas untuk saling membantu. Sedangkan yang terakhir, mempertahankan fungsi masjid sebagai pusat ibadah lembaga pendidikan, pusat kajian dan dakwah Islam. Lanjut. Nah, jadi yang kedua, tabligh. Tabligh. Apa sih makna tabligh itu? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa tabligh itu adalah menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh ialah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tabligh ini berisi ajakan bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, pasti kalian tahu aja loh apa aja itu larangan kita sebagai umat muslim. Nah, jadi di sini ada juga keutamaan tabligh. Nah, jadi di sini ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan beliau pun mendengar Nabi Muhammad SAW itu bersabda, yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itulah selama-lamanya iman. Nah, jadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, jadi maksud hadis tadi yaitu kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk mencegah kemungkaran dengan kemampuan yang dimiliki. Misal, saat Anda melihat kemungkaran, hentikan dengan melarang. Gunakan dengan lisan. Jika tidak mampu, menjauhlah dan doakan agar mereka menghentikan kemungkaran tersebut. Nah, begitu maksud dari hadis tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa hikmah keutamaan tabligh.
yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap saling menasehati dalam kebaikan. Yang kedua, ajaran Islam dapat diterima dengan baik. Jadi yang ketiga, menjaga umat Islam berada di jalan yang benar dan terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat, memperkuat ukhuwah umat Islam. Yang kelima, terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lanjut. Yang ketiga, dakwah. Makna dakwah yaitu sebanyak kita tahu dakwah itu seperti orang berceramah. Ya, betul sekali. Karena dakwah itu memiliki arti mengajak, menyeru, atau memanggil. Nah, jadi dakwah itu merupakan ajakan atau seruan kepada orang lain ke jalan Allah dengan lisan atau perbuatan. Nah, jadi di sini dakwah memiliki prinsip. Nah, jadi ada prinsip yang perlu diperhatikan dalam bertablik atau berdakwah. Contohnya tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contohnya tuh misalkan kita sebagai umat Islam dah menganggap agama kita nih udah betul, udah benar jalannya. Tapi kita paksakan orang yang beragama lain itu memasuki agama kita, masuk dalam agama kita. Karena dalam agama kita itu tidak ada namanya memaksa orang lain untuk memasuki agama kita. Nah, begitu. Nah, jadi lanjut. Dakwah dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, jadi yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, sedangkan dakwah bil lisan dilakukan dengan cara menyampaikan dakwah melalui ucapan kepada masyarakat luas. Nah, sedangkan dakwah bil lisan dapat disampaikan melalui tulisan, surat kabar, internet, siaran radio, atau tayangan televisi. Nah, jadi dakwah bil hal dilakukan dengan cara membiasakan diri berakhlak terpuji dalam keseharian. Nah, itu dakwah. Nah, jadi yang B, keutamaan dakwah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perintah berdakwah dalam Al-Qur'an. Salah satu perintah berdakwah dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 3 halaman 104. Nah, jadi yang bunyinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyeru atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi maksud dari ayat tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam menyeru orang-orang sekitar. Ajaran-ajaran baik telah kita ketahui, hendaknya kita sampaikan kepada orang-orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi di sini juga ada hikmah dakwah. Yaitu yang pertama, umat Islam termotivasi mengajak orang lain memeluk agama Islam dengan cara santun. Nah, yang kedua, mengurangi tindak kekerasan yang mengutamakan agama. Yang ketiga, tersebarnya ajaran Islam dengan baik. Nah, jadi itulah tadi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, dan keutamaan-keutamaannya yang saya jelaskan tadi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jikalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.